Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So actually today will be my really last material that I can share to you because I think that for all the preparation for statistic in your thesis, I think that every single thing that you maybe used when you are doing your research or when you are doing your thesis is done. So the last one that I want to share to you is still about correlation. Ya, so now let me start speaking in bahasa. Jadi kan sebelumnya kita udah statistik ya. Sebelumnya waktu itu udah dijelasin ada beberapa macam korelasi. Tapi yang paling sering itu adalah yang dipakai kemarin yang produk moment. Ya karena kita pakai kalau yang skalanya interval atau rasio. Yang biasanya ini dipakai di kuesioner-kuesioner ya yang ada yang menggunakan uh, jawaban gitu ya yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju ya that's interval. Nah, permasalahannya bagaimana kalau misal data kalian itu adalah nominal ya. Nah, ini yang paling sering selain si product moment yang kemungkinan muncul di salah satu penelitian kalian terutama di dalam pendidikan itu adalah chi-square. Nah, chi-square ini seperti apa? So, let me bring you to the explanation. Kita lanjutkan materinya. Oke. Jadi korelasi dengan chi-square kuadrat itu apa? Jadi di sini dijelaskan katanya untuk melakukan uji chi-square terhadap data penelitian, kita dapat menggunakan fasilitas cross-tab ya, tabulasi silang yang ada dalam program SPSS. Jadi si uji chi-square ini atau sering disebut uji chi kuadrat. Ya, square itu kan 2 yang di atas itu, kuadrat, x kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Nah, jenis data yang digunakan ini harus berbentuk data frekuensi berskala nominal atau ordinal. Jadi dia beda dari kalau pakai yang Pearson Product Moment, dia ini hanya untuk data yang nominal dan ordinal saja, ya data kualitatif. Jadi dia beda dengan data skala sama interval. Ingat kalau lupa coba dibuka lagi materi pelajaran kita, ada 4 jenis data ya kan? Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data skala. Nah ini bagaimana kalau yang kita teliti itu ternyata data-data yang biasanya digunakan untuk kualitatif, yaitu data nominal dan ordinal. Nah, uji square tidak dipakai sekali lagi untuk dapat berskala rasio ataupun interval yang kuantitatif. Nah, uji chi-square ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, oleh karena itu ya pengujian uji square intelijen data penelitian ini tidak merupakan persyaratan asumsi normalitas data. Ya, jadi tidak perlu dicek dulu normalitas datanya. Jadi kita bisa langsung pakai si chi-square ini karena dia termasuk bagian dari non-parametrik. Nah, contohnya itu seperti apa? Saya langsung kasih contoh kasusnya. Jadi misalnya seperti ini, kita mau cek adakah hubungan antara jenis kelamin dan jumlah buku yang dibaca dalam 1 tahun. Kita mau buktiin nih, apakah ternyata perempuan itu bacanya lebih banyak, ataukah laki-laki itu yang bacanya lebih banyak. Nah, masalahnya bedanya adalah, ini kan datanya data apa? Dia data nominal. Karena nggak ada perbedaan kan antara laki-laki dengan perempuan, jadi dia setara. Ya, jadi kalau mau mengkorelasikan sesuatu yang setara, kita pakai si chi-square ini. Jadi pertanyaan kuesioner ini pertama sebutkan jenis kelamin Anda gitu ya di dalam kuesionernya. Jadi laki-laki sama perempuan. Lalu ditanya lagi, jumlah buku yang dibaca dalam 1 tahun, di atas 10 buku atau di bawah 10 buku. Ya. Jadi ini tidak ada negatif positifnya. Ya kan, mau laki-laki atau perempuan nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang di Pearson Product Moment korelasi waktu itu, ya jelas. Kalau misalnya dia jawab sangat setuju dengan tidak setuju kan poinnya beda. Ya kan? Nah, kalau yang ini kan mau laki-laki atau perempuan sama. Jadi kalau misalnya mau membahas yang kualitatif, kita pakai chi-square ini. Nah, setelah kita punya kasusnya seperti ini, gitu ya, mau kita bahas, kita harus buat kategori. Ya, jadi kriteria atau kategori skor jawaban responden atau kuesioner atas kuesioner penilaian tersebut kita tentukan sebagai berikut. Pertama, variabel jenis kelaminnya. Ini cuma angka ya, bukan skor. Ya, bukan nilai. Jadi angka 1 sebagai data untuk perempuan. Angka 2 kita wakilkan untuk laki-laki. Lalu untuk variabel jumlah bukunya, angka 1 itu kita wakilkan untuk orang-orang yang membaca ya di bawah 10 buku dalam 1 tahun. Angka 2 itu untuk orang-orang di atas 10 buku dalam 1 tahun. Oke.
Nah, sekarang hipotesisnya seperti apa? Kalau H0 berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jumlah buku yang dibaca oleh seseorang dalam rentang 1 tahun. Ya, kalau HA-nya, kalau HA-nya berarti ada, ya, ada hubungan antara jenis kelamin dengan jumlah buku yang dibaca oleh seseorang dalam rentang 1 tahun. Bisa jadi kesimpulannya nanti, oh ternyata kalau dia perempuan bacanya lebih banyak. Nah, di sekolah SMA Negeri 8 Palembang. Nah, itu setelah kalian cek data di perpustakaan misal ya. Nah, sekarang ceknya bagaimana? Ini hasilnya yang saya dapatkan setelah dibuka di SPSS. Sekarang kita pindah dulu ke SPSS. Oke. Jadi ini datanya tadi sudah saya input ya. Ini datanya, tapi saya ajarin dulu dari awal. Jadi teks yang pertama adalah seksnya, jenis kelamin ya. Lalu yang kedua book, saya kasih kode book, buku ya, tapi nanti di tabelnya saya maunya tulisannya jenis kelamin, yang satunya jumlah buku. Tipenya numerik, ini yang nggak usah diganti 8, desimalnya cukup 0 saja, karena kita tidak perlu di belakang koma kan, karena angkanya cuma 1, 2, 1, 2 ya. Nah, setelah itu ditulis labelnya. Setelah itu yang values-nya yang paling penting. Values ini ya, ketika kalian klik itu harus kalian double klik ya. Setelah di double klik akan muncul seperti ini. Nah, ini saya anggap saya hapus gitu ya. Ini yang tadi sudah saya input. Jadi, yang harus dituliskan adalah value sama label. Value itu angkanya, nilainya berapa, label itu untuk apa. Ya. Jadi ini anggap saja saya remove dari awal gitu ya. Jadi ini karena tadi seksnya ya, jenis kelaminnya, berarti 1 tadi kita janjinya untuk siapa? Untuk perempuan. Oke, lalu di add. Setelah itu angka 2 itu untuk laki-laki. Oke, setelah itu di add juga. Nah, sudah selesai, oke. Jadi dia akan muncul di sini values-nya. Sekarang buku, ya bukunya tadi juga sama, diklik double di sini sampai dia muncul. Atau misalnya kalau nggak muncul di ujungnya tadi ya, sama sepertinya saya ini karena sudah saya input, saya hapus dulu. Value 1 tadi apa di bawah, ya jumlahnya bukunya di bawah 10 buku. Oke, lalu value yang kedua, nilai yang kedua itu untuk mewakili yang di atas 10 buku. Oke, lalu di add juga, selesai. Kita oke kan? Oke, udah selesai. Ininya seperti biasa, non, ini 8, right. Nah, ini yang jangan lupa. Karena dia sekali lagi kan bukan angka scale, ya dia adalah data nominal. Karena itu dua-duanya kita letakkan data nominal. Sudah selesai, balik ke data view. Setelah itu data view-nya silahkan diisi. Diisinya cuma dengan kodenya masing-masing. Berarti kalau dia perempuan tulis 1. Kalau orang yang kedua ini ternyata dia laki-laki tulis 2. Yang ketiga ini dia perempuan. Orang yang keempat dia perempuan. Orang kelima perempuan dan seterusnya sampai 30 orang. Orang ke-30 ini dia jenis kelaminnya laki-laki. Lalu kita tanya, ya kan, kita masukkan, kita input kuesionernya. Pas ditanya, dia baca bukunya itu di bawah 10 buku atau di atas 10 buku dalam 1 tahun. Ternyata orang pertama yang jenis kelaminnya perempuan ini, dia bilang bahwa dia tuh baca bukunya di atas 10 buku dalam 1 tahun. Ya. Lalu yang kedua laki-laki, ternyata dia bacanya di bawah 10 buku. Tapi orang yang ketiga sama. Nah, kalau orang yang kelima dia perempuan tapi dia bacanya di bawah 1 buku. Oke, sudah selesai, sudah diinput semuanya ya. Kalau menurut saya lebih enak langsung inputnya seperti ini ya, kalau nggak banyak. Ya, tapi kalau misalnya inputnya manual gitu ya. Kalau misalnya banyak mending dari Excel pindahin ke SPSS. Nah, sekarang dari sini itu kita klik sebentar. Oke, kita klik yang kenapa nggak jalan? Sorry before. Jadi pasti ini kejeda sebentar videonya karena tadi error. Jadi udah kita masukkan ya datanya tadi, tinggal langsung kita analisis. Tinggal langsung diklik analyze, setelah itu descriptive statistik. Nah, di sini pilih yang cross tabs. Setelah pilih yang cross tabs, karena kan itu tabel yang mau kita silangkan. Nah, ini tadi sebelumnya seperti ini gitu ya. Tadi karena sudah saya kita balikin dulu ke sini gitu ya. Jadi seperti ini nanti dari awalnya, jadi tinggal pindahin aja di row-nya jenis kelamin, jumlah bukunya pindah ke kolom. Sudah seperti ini, jangan lupa statistiknya diklik, lalu pilih yang chi-square ya, karena kita mau ngitungnya pakai yang chi-square. Yang lainnya tinggalkan saja, tinggal langsung continue, lalu tinggal pilih OK. Nah, setelah di-OK-kan akan muncul data 3 tabel seperti ini. Ya, case processing summary-nya, jumlah bukunya,
lalu ada chi-square testnya. Ini saya langsung pindahkan ke PowerPoint-nya. Ya, tadi sudah saya pindahkan ke PowerPoint, sekarang kita mau analisis hasilnya. Yang pertama, ada kotak seperti ini. Ya, ini kita tinggal cuman mau lihat ternyata dia sudah terinput semuanya ya 100%. Jadi di tabelnya ini 30 ya, di sini juga tabelnya 30. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang missing. Jadi semuanya lengkap 100%. Nah, setelah itu ini adalah tabel kasarnya. Jadi ini secara otomatis terhitung bahwa jumlah yang perempuan itu yang dibaca buku di bawah 10 jumlahnya dalam 1 tahun 6 orang. Yang perempuan yang baca di atas 10 buku itu 7 orang. Jadi totalnya ada 13 orang perempuan dan 17 orang laki-laki. Itu totalnya 30 ya. Yang laki-laki yang baca buku di bawah 10 ada 6 juga. Nah, yang baca buku di atas 10 ada 11 orang. Jadi datanya klop ya 30. Nah, cara ngitungnya adalah cukup lihat yang kotak ini saja. Jadi ini hasil chi-square testnya, karena kita pakai Pearson chi-square, berarti yang ini yang dinilai. Ya, ini value-nya, ini DF-nya 1. Nah, yang kita lihat adalah yang ininya. Hasilnya berapa? 0,547. Assumption significance-nya dengan 2 side. Ya, di sini bagaimana cara ngambil keputusannya? Jadi jika nilai assumption significance-nya yang two-sided-nya itu lebih kecil daripada 0,05, ya maka H0-nya ditolak, HA-nya yang diterima. Ya, kalau misalnya dia lebih besar ya daripada 0,05, maka H0 yang kita terima. HA-nya ditolak. Ya, ini kan 0,5 berarti lebih besar kan daripada 0,05. Berarti H0-nya yang kita terima. Tadi sudah kita buat apa itu H0. Jadi H0-nya adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jumlah buku yang dibaca oleh seseorang dalam rentang 1 tahun. Ya, itu hasilnya. Jadi, ini terakhir, mungkin ada beberapa dari kalian yang penelitiannya sedikit membahas tentang ini, jadi kalian bisa pakai chi-square kuadrat, atau misalnya mirip-mirip gini, ataupun yang lainnya. Jadi, intinya kalau misalnya kalian semuanya ada yang ngambil korelasi, berarti kalau korelasinya itu dengan data, dengan data yang menggunakan interval ya, interval sama nih ya, kalau misalnya datanya interval sama rasio ya, berarti pakai yang product moment. Tapi kalau datanya adalah nominal ya, maka kita pakai chi-square. Oke. Jadi ini tadi cara menghitungnya, juga cara menentukan apakah HA atau H0 yang ditolak ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Next meeting, because it's already based on the schedule that we have our our semester test. Jadi untuk latihan yang pertemuan kali ini, silahkan buat data kalian sendiri ya. Seperti yang sudah saya contohkan, ambil materinya sama saja ya, tentang seks sama book, tapi isian datanya isian data kuesionernya kalian isi sendiri dengan total sama 30 orang. Coba hitung sendiri di SPSS buat latihan. Setelah itu kirimkan hasilnya. Ya, sama seperti latihan sebelumnya, kirimkan hasilnya ke grup WA kita. Saya tunggu latihan ini paling telat hari Sabtu ya, karena hari Senin kan kita udah mulai UAS. Jadi jadwal UASnya statistik itu sama seperti jadwal itu di tanggal 14 ya, 14 Januari. Nanti saya akan kirimkan soal dan juga data yang harus kalian analisis di hari itu juga. Sekali lagi, kalian harus ngirimkan UAS itu di hari itu juga. Jadi nanti jam 9.50 9.50 ya, saya akan kirim soalnya dan juga akan saya kirimkan datanya. Ya, jadi nanti kalian tinggal menganalisis langsung saja di SPS-nya masing-masing, lalu mengirimkan datanya ke karena ini UAS, jadi nanti datanya dikirimkan ke email saya. Ya, nanti saya sampaikan lagi bagaimana untuk UAS kita. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching and see you next meeting everyone. See you on semester.